Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari Lokal 4C Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen keuangan yang merupakan rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Yang pertama, saya akan menjelaskan laporan keuangan dan neraca. Laporan keuangan atau financial statement adalah hasil akhir dari akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan maksud memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan modal serta perolehan laba dan atau rugi yang menunjukkan hasil aktivitas yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Pertama, ada pihak internal. Pihak internal itu meliputi pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Yang kedua itu ada pihak eksternal. Pihak eksternal itu meliputi investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan. Selanjutnya, laporan neraca atau balance sheet berguna untuk menimbang posisi keuangan perusahaan. Ada sisi kiri untuk aset dan sisi kanan untuk kewajiban atau ekuitas. Selanjutnya itu ada contoh laporan neraca, yaitu terbagi dua. Contoh pertama ya bentuk skantro atau rekening, dan contoh kedua bentuk stapel atau laporan. Materi yang kedua, keterkaitan antara laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Yang pertama, ada pengertian laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam suatu periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi ringkas mengenai jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan serta laba yang didapatkan selama beroperasi. Yang kedua, meliputi fungsi dan tujuan laporan laba rugi, dan yang ketiga, manfaat dari laporan laba rugi. Selanjutnya ada perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Materi yang ketiga itu menghitung BEP dan menganalisis hubungan volume penjualan, perilaku biaya dan laba, serta mengambil keputusan keuangan jangka pendek. Pertama, ada arti penting dan kegunaan analisis BEP. Break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Selanjutnya ada hubungan volume, biaya, dan laba. Hubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya ada analisis break-even point. Analisis break-even point adalah paling penting bagi manajemen untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume, dan laba, khususnya informasi mengenai jumlah penjualan minimum dan besarnya penurunan realisasi penjualan dari rencana penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Selanjutnya, materi yang keempat itu menghitung rasio keuangan dan menganalisis kondisi kesehatan perusahaan. Pertama, ada pengertian dan kegunaan rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Selanjutnya ada rasio keuangan utama, itu terbagi atas rasio keuangan likuiditas, profitabilitas, aktivitas leverage, dan pasar.
Yang kelima ada manajemen modal kerja. Yang pertama ada pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional usaha sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Yang kedua ada konsep modal kerja, terbagi tiga, itu pertama konsep kuantitatif, kedua konsep kualitatif, dan tiga konsep fungsional. Ada jenis-jenis modal kerja itu terbagi dua, ada modal kerja permanen dan yang kedua ada modal kerja variabel atau variabel working capital. Materi yang keenam itu analisis kebutuhan modal kerja dan pembiayaan modal kerja. Analisis kebutuhan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Modal kerja dibutuhkan membiayai kegiatan perusahaan dibandingkan dengan modal tetap. Maka modal kerja sifatnya fleksibel, jumlah modal kerja lebih mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Menurut Awi Taylor menyatakan bahwa modal kerja dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama modal kerja permanen dan yang kedua modal kerja variabel. Dan yang terakhir ada analisa pembiayaan modal kerja. Analisa pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Usahanya berdasarkan analisis unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid atau kas, piutang dagang atau receivable, dan persediaan atau inventory. Materi yang ketujuh, motif memegang uang tunai dan anggaran kas. Yang pertama itu ada motif memegang uang. Motif memegang uang terbagi tiga. Yang pertama motif transaksi, yang kedua itu motif berjaga-jaga, dan yang ketiga itu motif spekulasi. Selanjutnya ada pengertian anggaran kas. Pengertian anggaran kas merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu di masa tertentu atau masa yang akan datang. Yang kedua, pengertian anggaran kas. Anggaran kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Anggaran merupakan rencana secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Materi yang ke-8, manajemen kas yang efisien dan saldo kas optimal atau Baumol dan Miller ORR. Pertama, manajemen kas yang efisien. Siklus kas dan pergantian kas. Suatu perusahaan merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak perusahaan mengeluarkan uang kas untuk membeli bahan-bahan mentah sampai dengan pengumpulan hasil penjualan barang jadi yang dibuat dengan bahan mentah tersebut. Contoh ilustrasi konsep siklus kas dan pergantian kas terbagi 4. Pertama, siklus kas. Yang kedua, pergantian kas. Yang ketiga, faktor yang mengaruhi sediaan kas. Dan yang keempat, strategi dalam manajemen kas. Selanjutnya ada model manajemen kas. Itu terbagi dua, yaitu model persediaan atau model Baumol, dan yang kedua model Miller dan ORR. 9 itu penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Yang pertama ada pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur. Yang kedua itu ada jenis-jenis piutang. Piutang dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yakni piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Selanjutnya ada pengelolaan piutang. Piutang merupakan aset yang cukup material, oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan piutang perlu adanya suatu kebijakan pengelolaan piutang yang meliputi standar kredit, yang kedua sifat kredit, yang ketiga kebijakan kredit.
Yang selanjutnya perputaran piutang. Piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit karena timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan barang-barang secara kredit. Yang terakhir, meningkatkan omset dengan kredit. Menawarkan produk dengan cara pembayaran kredit adalah salah satu strategi penjualan yang umum dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya ialah mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar dari yang seharusnya. 10 yaitu risk return trade-off dan kebijakan piutang. Risk return trade-off merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return, suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka return yang diperoleh mestinya harus semakin besar pula. Selanjutnya itu ada kebijakan piutang. Yang pertama, untuk standar kredit memerlukan pengukuran kualitas yang probabilitas terjadinya penunggakan oleh pelanggan. Untuk melakukan pengukuran kualitas pelanggan, kita dapat menggunakan metode 5C. Yang kedua itu tentukan syarat kredit. Yang ketiga, berikan kebijakan kredit. Yang keempat, lakukan penagihan secara rutin. Dari yang ke-11 itu ada pengertian jenis-jenis persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Perusahaan merupakan aset yang sangat penting keberadaannya bagi kelangsungan kegiatan perusahaan. Dasar-dasar persediaan itu terbagi 3. Yang pertama neraca, laporan laba rugi, dan pendapatan kantor. Selanjutnya itu ada jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan dalam suatu perusahaan menurut fungsinya dapat dibedakan atas 3. Yang pertama bed stock atau lot size inventory. Yang kedua ada fluctuation stock. Yang ketiga ada anticipation stock. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi persediaan. Menurut pendapat Anggraini 2007 163 mengatakan bahwa tujuan kebijakan persediaan adalah untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui persediaan. Materi yang ke-12, kemampuan mengelola persediaan secara optimal dan menentukan saat pembelian kembali yang ekonomis. Ada manfaat investasi pada persediaan, yaitu terbagi 2. Manfaat diskon kuantitas, menghindari kekurangan bahan atau out of stock, dan yang ketiga ada manfaat pemasaran. Selanjutnya karakteristik biaya-biaya dalam persediaan. Macam-macam biaya dalam persediaan, yaitu ada biaya penyimpanan, yang kedua ada biaya pemesanan atau pembelian, yang ketiga ada biaya yang timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Selanjutnya model-model persediaan optimal. Pertama ada model-model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua ada model persediaan dengan pesanan tertunda. Dan yang ketiga ada model persediaan dengan diskon kuantitas. Selanjutnya reader point. Reader point adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Selanjutnya materi yang ke-13 yaitu materi yang terakhir, sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek atau short time financing merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Pengeluaran jangka pendek meliputi dana yang ditanam dalam persediaan, pengeluaran untuk pembayaran upah dan gaji pegawai, serta biaya operasi lainnya. Selanjutnya tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama pendanaan spontan atau spontaneous financing. Yang kedua ada pendanaan tidak spontan atau yang memerlukan negosiasi non spontaneous financing.
Dan yang terakhir itu ada suku bunga efektif. Bunga efektif, suku bunga tahunan efektif, suku bunga tahunan ekuivalen, atau suku bunga efektif sederhananya adalah suku bunga penjamin atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga marginal dan dinyatakan sebagai suku bunga ekuivalen jika suku bunga majemuk adalah dibayarkan setiap tahun dalam tunggakan.